Getar Dilan. Jadi gerakan serentak menanam di lahan pekarangan. Oke, gerakan serentak menanam di lahan pekarangan. Oke. Ya, mereka ini nggak harus mengeluarkan uang untuk membeli katakanlah cabai, sayur mayur. Halo sahabat kompas.com, selamat datang di Nusaraya bersama saya Ocha. Oke, hari ini Nusaraya kedatangan bupati perempuan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Dan beliau merupakan bupati perempuan pertama di Luwu Utara serta di Provinsi Sulawesi Selatan. Siapa dia? Ini dia, Ibu Indah Putri Indriani selaku Bupati Luwu Utara. Halo Ibu Indah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, luar biasa. Ini Bupati pertama di Luwu Utara dan di Provinsi Sulawesi Selatan, betul Ibu ya? Betul. Betul, oke. Jadi teman-teman, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai Ibu. Kita karena teman-teman kompas.com ini pengen tahu kira-kira potensi apa sih yang ada di Luwu Utara, kemudian program-program serta kebijakan dari Ibu Bupati. Baik. Oke, jadi pertama-tama berdasarkan riset kan Ibu sebelumnya merupakan wakil bupati ya Bu? Ya, betul. Betul ya. Dan sekarang sudah menjadi bupati nih untuk Luwu Utara gitu. Nah, apa sih Bu perbedaannya saat menjadi wakil dan menjadi bupati gitu Bu? Mungkin boleh diceritakan, silakan. Ya, pertama pasti disebutannya dong beda. Betul. Satu wakil, satu bupati. Kemudian yang paling penting adalah mungkin di kewenangan, di tugas dan fungsi gitu ya. Kalau sebagai wakil ya peran utamanya itu adalah di pengawasan, kemudian membantu kepala daerah. Gitu. Okay. Nah, kalau sebagai kepala daerah atau bupati, peran sentralnya adalah mengambil kebijakan, gitu ya, dan mengkonsolidasi semua program, ya, semua visi misi, ya, ke dalam berbagai SKPD atau unit kerja yang terkait. Okay. Jadi yang satu pengambil kebijakan, kemudian yang satunya membantu untuk bagaimana mengimplementasikan kebijakan. Siap. Kira-kira pengalaman Ibu yang dulu menjadi wakil dan sekarang menjadi bupati itu membantu nggak sih Bu untuk Ibu kemudian sekarang menjadi bupati gitu ya? Ya. Saya kira sangat membantu ya, karena peran wakil juga sebenarnya sangat strategis. Kita ketahui wakil bupati selain peran utamanya untuk pengawasan, kemudian membantu atau mensupport bupati dalam pencapaian visi misi yang telah ditetapkan di RPJMD. Juga yang tidak kalah pentingnya karena secara ex officio wakil bupati itu punya peran sebagai tim koordinator penanggulangan kemiskinan daerah. Okay. Kemudian bagi daerah yang belum ada kantor BNNK-nya juga dia berperan sebagai ketua BNNK kabupaten. Kemudian peran sebagai ketua pelaksana tim stunting ya di kabupaten. Jadi sangat strategis. Ya, sekarang tinggal memastikan bahwa peran itu kemudian dapat dimainkan dengan baik, dan bagi saya yang pernah memainkan peran itu tentu menjadi modal untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi saya sebagai bupati selama 7 tahun belakangan ini. Oke, berarti memang membantu ya Bu ya? Sangat membantu. Nah, kalau selama menjadi bupati Bu, program yang Ibu bawa gitu, itu apa Bu? Kalau berbicara tentang program utama, ya, jadi memang penekanannya kami pada bagaimana membangun sektor pertanian secara keseluruhan. Okay. Ya, mengingat sektor pertanian ini kan menyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Luwu Utara dan merupakan mata pencarian sebagian besar. Hampir sekitar 70% masyarakat Luwu Utara itu bergerak di sektor pertanian dalam artian luas. Nah, kemudian untuk periode kedua kami itu ada 5 program prioritas. Ada 5 bisa. 5 bisa ya Bu. 5 bisa ini inilah yang kemudian kami terjemahkan di dalam berbagai program dan kegiatan strategis. Ya, walaupun memang banyak yang harus kita review ya, karena ada kondisi yang di luar prediksi kita, yaitu pandemi COVID-19 ditambah dengan kejadian banjir bandang pada 2 tahun yang lalu di Kabupaten Luwu Utara. Yang cukup besar ya Bu ya. Cukup masif. Okay. Nah, teman-teman kalau kita lihat Ibu Bupati ini sebenarnya background-nya adalah dosen ya Bu ya. Jadi praktisi di bidang edukasi gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu dengan background Ibu sebagai dosen, kira-kira apa sih Bu mungkin langkah atau pengambilan program khusus untuk Luwu Utara gitu ya yang terkait edukasi
Itu adakah Bu pengaruhnya dari background Ibu itu sendiri gitu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang latar belakang saya sebagai akademisi, Siap. ya sudah pasti ini sangat berpengaruh pada pengambilan kebijakan atau gaya kepemimpinan di Betul. daerah. Latar belakang sebagai akademisi misalnya menyebabkan saya juga cukup punya perhatian lebih untuk sektor pendidikan misalnya, karena kita ketahui bahwa sumber daya manusia ini kan menurut saya yang paling prioritas untuk Vital kita, ya, Bu, ya? sangat vital untuk kita intervensi. Kenapa demikian? Karena sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni, maka akan menjadikan masyarakat, khususnya masyarakat setempat itu menjadi penonton. Siap, Oleh setuju. karena itu, melalui kebijakan di sektor pendidikan, ya, kami dorong supaya untuk memastikan bahwa seluruh anak bangsa yang ada di Kabupaten Luwu Utara itu betul-betul dapat mendapatkan layanan pendidikan yang sama yang dinikmati oleh daerah-daerah yang lain. Nah, oleh karena itu kami ada beberapa kebijakan, ya, misalnya beberapa program inovasi itu adalah redistribusi guru proporsional atau DGP, ya, distribusi guru proporsional ini sudah 3 kali mewakili Indonesia ke UNPSA atau United Nations Public Service Award. Ya, karena kita ketahui bahwa dalam banyak hal di hampir semua daerah itu disebutkan bahwa kita masih kekurangan guru. Dalam realitanya kita temukan sebenarnya guru sudah cukup banyak, tetapi tidak terdistribusi dengan baik. Oleh karena itu kami kemudian bekerja sama dengan beberapa NGO, termasuk dengan USAID Kinerja, ya, beberapa perguruan tinggi itu melakukan kajian terkait dengan kebutuhan dan kebutuhan dibandingkan dengan kesiapan atau ketersediaan guru yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Dan kami mengambil langkah untuk mendistribusikan mereka secara profesional ke daerah-daerah, terutama daerah-daerah terpencil, karena di Kabupaten Luwu Utara kan ada beberapa kecamatan yang memang masih sangat terpencil. Nah, ini tidak mudah tentu saja, karena memindahkan orang tidak sama dengan memindahkan barang. Itu banyak sekali riak, banyak sekali tantangan yang kami hadapi, baik dari guru secara langsung, karena guru ini kan merasa bahwa kalau mereka dipindahkan, umumnya itu mereka berpikiran kalau mereka dipindahkan ke daerah terpencil itu adalah punishment terhadap kinerja mereka. Padahal sebenarnya itu adalah bagian dari upaya memenuhi kebutuhan kita, khususnya di daerah terpencil, sehingga mereka tidak menumpuk di wilayah perkotaan. Jadi itu inovasi pertama yang salah satunya yang kami lakukan di Kabupaten Luwu Utara. Kemudian kami juga punya inovasi sarjana mengajar. Program sarjana mengajar ini sudah cukup lama dalam rangka tadi kelanjutan dari DGP sebenarnya. Nah, DGP itu setelah kami memetakan jumlah guru, mendistribusikan kebutuhannya. Nah, kemudian kami dapatkan bahwa ternyata untuk beberapa daerah memang daerah terpencil khususnya itu masih dibutuhkan guru non organik atau guru non PNS. Mengingat 5 tahun pertama di era Pak Jokowi itu kan ada moratorium pengangkatan PNS. Sementara setiap tahun guru ada yang pensiun dan bahkan ratusan yang pensiun. Nah, ini harus ditutupi dengan melakukan rekrutmen terhadap guru-guru baru. Ya, dan salah satunya itu melalui program sarjana mengajar. Dan alhamdulillah program ini masih berjalan sampai sekarang dengan pola rekrutmen terbuka yang dapat kita pertanggungjawabkan. Walaupun memang ada terjadi beberapa tantangan karena setelah ada dibuka lagi formasi CPNS, P3K, nah cukup banyak dari sarjana mengajar ini yang terakomodir di dalam tes tersebut. Tetapi kami sudah membuat rankingan gitu ya. Jadi kalau misalnya peringkat satunya itu keluar karena sesuatu hal, maka digantikan oleh peringkat berikutnya. Kemudian inovasi yang lain, kami punya beberapa guru non-PNS yang belum memenuhi kualifikasi S1. Nah, itu kami berikan supporting dari APBD supaya mereka mau berkuliah dalam rangka memenuhi kebutuhan, memenuhi persyaratan kualifikasi minimal S1. Kemudian ada program BOSDA daerah, ya, BOS dari APBD. Nah, hasilnya apa? Untuk pelayanan SPM, pelayanan pendidikan dasar, itu sudah mencapai 91,35%. Jadi saya kira memang
pembangunan sumber daya manusia ini harus terus kita lakukan. Yang mengingat inilah sebenarnya ya modal yang paling penting yang dimiliki oleh setiap daerah untuk membangun daerahnya. Salah satunya dengan mendistribusikan guru-guru gitu ya sampai ke daerah terpencil gitu ya Bu. Oke, dari inovasi-inovasi ini Bu, gimana sih Bu presentasi minat dari pendidikan tinggi di sana gitu ya, maksudnya masyarakat di Luwu Utara gimana gitu presentasi minat untuk meneruskan ke perguruan tinggi? Sebenarnya cukup tinggi ya. Kalau kita lihat misalnya dari jumlah tamatan ya, dari SMA atau sederajat ke perguruan tinggi itu cukup tinggi. Bahkan di wilayah terdekat kami sebagai pusat pendidikan di wilayah Luwu Raya di Kota Palopo, beberapa perguruan tinggi itu, contoh misalnya salah satu perguruan tinggi terkenal yang terbesar di sana, Universitas Andi Jema, dari 6.000-an mahasiswanya itu lebih dari sepertiga itu berasal dari Kabupaten Luwu Utara. Nah itu menunjukkan bahwa minat warga untuk melanjutkan ke perguruan tinggi cukup tinggi. Tapi memang ada tantangan di rata-rata lama sekolah, terutama dari tingkat pendidikan dasar ke pendidikan menengah, dari SMP ke SMA. Terutama ketika kebijakan mengembalikan katakanlah kewenangan untuk pendidikan menengah ini itu dikembalikan ke pemerintah atau diambil oleh pemerintah provinsi. Tetapi dengan melalui koordinasi yang cukup baik, kami berupaya untuk melakukan audit ya, audit sosial khususnya di sektor pendidikan untuk memastikan bahwa anak-anak yang usia didik itu dapat menyelesaikan minimal sampai dengan 12 tahun. Jadi wajar atau wajib belajar 12 tahun, ini kami upayakan untuk dapat betul-betul terrealisasi di Kabupaten Luwu Utara. Sehingga rata-rata lama sekolahnya dapat meningkat. Kemudian ini dibuktikan juga dengan IPM. Dari IPM Kabupaten Luwu Utara tahun 2021 itu sudah masuk dalam kategori tinggi atau rata-rata di 70,71. Berarti presentasinya juga udah tinggi. Berarti artinya kesadaran masyarakat untuk pentingnya pendidikan juga itu sudah tinggi gitu ya Bu ya. Nah tinggal bagaimana menjaganya gitu ya. Oke, luar biasa. Nah Bu, menarik nih Bu, pada tanggal 23 Juni 2022 lalu Ibu meraih penghargaan Teras Kata Awards. Gitu ya, sebagai Kepala Daerah Inspiratif bidang penerapan inovasi daerah, karena komitmen Ibu nih untuk meningkatkan inovasi di bidang pelayanan publik gitu ya Bu ya. Nah ini gimana Bu strateginya sampai bisa mendapatkan penghargaan ini gitu? Pertama mendorong strateginya kolaborasi ya. Mulai dari pemberi layanan. Kalau bicara pemberi layanan itu yang paling utama adalah pemerintah itu sendiri. Ya, karena kalau kita bicara inovasi pelayanan publik itu melibatkan dua hal, dua sisi Mbak Ocha. Pemberi layanan dan penerima layanan. Nah, pemberi layanan PNS, kemudian P3K dan semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung di dalamnya, terutama di program-program inovasi pemerintah. Nah, kemudian strategi yang kedua itu adalah penerapan one agency, one innovation. Gitu. Jadi setiap unit kerja minimal melahirkan satu inovasi. Setiap unit kerja. Dan setiap unit kerja ini jangan dimana hanya SKPD gitu ya atau OPD. Tetapi kalau sebisa mungkin sampai ke bidang-bidang gitu ya. Kenapa? Karena setiap bidang pasti punya tantangan. Nah, tantangannya ini kita mengharapkan melahirkan kreativitas, melahirkan inovasi. Dan itu kemudian sekarang bahkan kami sudah sementara menyusun perda terkait dengan inovasi daerah ini. Sampai membuat perda ya Bu ya? Membuat perda untuk memastikan keberlanjutan dari inovasi itu. Nah, ada beberapa inovasi yang memang menjadi unggulan ya di Kabupaten Luwu Utara. Tadi inovasi DGP atau distribusi guru profesional yang sudah sampai ke UNPSA. Kemudian ada inovasi antenatal care, hipnoterapi, ini di sektor kesehatan. Itu juga pernah mewakili Indonesia sampai di UNPSA. Ya, jadi dan beberapa inovasi yang lain. Prinsipnya adalah inovasi ini membantu pemberi layanan di dalam menyelesaikan masalah layanan di unit kerjanya. Dan tentu ini hanya bisa sukses kalau juga melibatkan penerima layanan.
Oleh karena itu, sosialisasi, edukasi, memperbanyak literasi terkait dengan inovasi itu juga menjadi salah satu strategi kunci dari suksesnya sebuah inovasi layanan, khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Untuk pelayanan publik gitu ya, Bu. Jadi tidak hanya pemberinya yang diperhatikan, tapi bagaimana benar-benar sampai ke penerimanya tuh juga harus betul, tahu. iya. Benar. Oke, luar biasa. Nah, untuk beberapa yang mendapatkan penghargaan itu kan ada Getar Dilan dan ada Kejar Stunting, Bu. Nah, kita bahas satu-satu boleh ya, Bu? Ya? Siap. Nah, kalau Getar Dilan nih, Bu, apa tuh, Bu? Aku baru dengar, Bu. Getar Dilan, ya. Jadi, saya mau cerita panjang, Bu. Bisa ya boleh kita cerita dong. nih. Getar Dilan itu sebenarnya inovasi yang kami dorong. Tiap tahun itu kan di pemerintahan melakukan namanya high level meeting. Tim pengendali inflasi daerah yang pertemuannya kemarin dilakukan di Jakarta. Itu ada high level meeting. Waktu itu saya selesai melakukan high level meeting sebelum pandemi. Kemudian saya bertemu dengan Dinas Pertanian waktu itu. Ada 2 kepala bidang Dinas Pertanian ketemu dengan saya. Sudah, itu salah satu penyebab inflasi itu antara lain cabai, ya, cabai, beras. Gitu. Kemudian beberapa jenis ikan. Ya. Saya tanyalah dia, bagaimana sih sebenarnya kecukupan kita? Kecukupan cabai, kemudian kecukupan beras. Dia kata kalau beras nggak ada masalah, Bu. Nah, cabai ini cukup, tetapi karena warga masih lebih banyak membeli daripada menanam, akhirnya harganya mahal dan berdampak pada inflasi, naiknya inflasi. Kalau gitu kami gagaslah namanya Dupoli, 2 polybag. Jadi waktu itu kami target semua rumah di Luwu Utara itu dibagikan 2 polybag. 2 polybag itu adalah cabai dan satunya itu sayur mayur. Apakah tomat, terong, atau kacang-kacangan gitu ya. Bentuknya bibit berarti, Bu? Ya, jadi polybag. Jadi polybag itu 2 polybag ya, itu kami bagikan. Udah langsung bentuk polybag ya. Ini Bu, tahun berjalan, kalau APBD kan kita harus menunggu perubahan dan sebagainya. Saya bilang jangan mengandalkan APBD, tapi libatkan pemangku kepentingan yang lain. Itu kan ada mitra-mitra di sektor pertanian. Akhirnya kami undang waktu itu mitra-mitra sektor pertanian. Nah, bersedia mereka membantu bibit. Bantu polybagnya. Kemudian ini gimana nih? Nggak bisa dong hanya di BPP saja gitu ya. Tapi harus ke seluruh rumah. Untuk melibatkan seluruh rumah berarti butuh gerakan serentak. Akhirnya jadilah dia Getar. Getar itu gerakan serentak. Dari Dinas Pertanian, kemudian kami libatkan juga Dinas Ketahanan Pangan. Itu Dinas Ketahanan. Nah, berawal dari Dinas Pertanian kemudian dieksekusi lebih masif secara meluas oleh Dinas Ketahanan Pangan. Waktu itu belum bergabung ya. Jadi 2 dinas inilah yang berkolaborasi. Dinas Ketahanan Pangan melalui BPP, kemudian melalui penyuluh-penyuluh yang ada. Jadi kami jadikan sentra pembibitannya itu di kantor-kantor Badan Penyuluh Pertanian di setiap kecamatan. Target pertama 10.000 rumah tangga. Ya, kemudian jadi target tahun kedua 60.000 rumah tangga. Dan tahun ketiga ditargetkan seluruh rumah tangga di Kabupaten Luwu Utara itu telah menerima 2 polybag. Ya, walaupun dalam perkembangan sebenarnya bukan 2 polybag. Waktu itu kan programnya namanya Dupoli, 2 polybag. Kemudian menjadi Getar Dilan. Jadi gerakan serentak menanam di lahan pekarangan. Gerakan serentak menanam di lahan pekarangan. Ya, target pertama 10.000 itu adalah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah, Mbak Ocha. Dengan harapan mereka ini nggak harus mengeluarkan uang untuk membeli katakanlah cabai, sayur mayur. Nah, kemudian ini berkembang menjadi 3K. Ya, kolam, jadi pendekatannya itu kolam, kebun, kandang. Ini ya. Jadi kolam ini untuk ikan, kemudian kebun ini untuk sayur mayur, bahkan bisa juga untuk kebutuhan karbo misalnya umbi-umbian. Kemudian kandang ini ternak, misalnya ada ayam, itik, bisa juga kambing gitu ya. Jadi karena kalau di desa itu kan umumnya masih memiliki lahan pekarangan yang cukup luas. Lahan pekarangan ini bukan hanya yang di depan rumah, tetapi juga yang di samping rumah, yang di belakang rumah. Nah, itu kita harapkan dioptimalkan. Dan target kami sampai 2024 ya diharapkan ya program 3K ini itu menyebabkan
masyarakat dapat memenuhi kebutuhan, dan bukan hanya memenuhi kebutuhannya, tetapi juga dapat selain meringankan beban pengeluaran, itu dapat meningkatkan pendapatan rumah ekonomi tangga. ya, Iya, jadi pendapatan rumah tangga. iya, apalagi dengan kenaikan penyesuaian BBM kemarin, nah tentu ini kan akan menambah pengeluaran rumah tangga, potensi terjadinya peningkatan harga komoditi pangan di pasar itu sangat besar. Nah, ada beberapa yang mereka bisa saving, sehingga betul-betul ya pertama akan meringankan beban rumah tangga, kemudian yang kedua dia akan dapat menambah income rumah tangga. Nah, sekarang kami coba untuk pengolahan pasca panennya. Jadi tidak hanya dijual raw materialnya gitu, misalnya cabenya dijual, kalau panen raya harga cabai kan bisa nurun. Nah, bagaimana cabai itu diolah jadi cabai kering mungkin, bubuk gitu, sehingga yang meningkatkan nilai tukarnya. Nilai jualnya. Ya, gitu. Nah, kemudian kalau kejar stunting itu sebenarnya kelas pijat bayi resiko stunting. Ya, nah di kami ya karena sudah ada PATBM dan sebagainya, jadi itu kan sudah ada data by name by address. Desa-desa mana yang ada bayi resiko stunting. Gitu. Nah, salah satunya pendekatannya adalah melakukan pemijatan kepada bayi resiko stunting untuk melahirkan, membuat bayi lebih tenang, akhirnya nafsu makannya bisa membaik gitu ya. Nah, kalau nafsu makannya membaik, secara psikologi bayi lebih tenang, itu diharapkan juga akan membantu memperbaiki kondisi bayi. Dan alhamdulillah kalau kita lihat dari prevalensi stunting Luwu Utara dari tahun 2020 yang tadinya itu di 19,67%, di tahun 2021 itu turun di 12,3 kalau nggak salah, 12,3%. Jadi sangat signifikan dampaknya. Menurunkan 1 poin aja kan nggak mudah. Apalagi dari 19 langsung ke 12 itu luar biasa. Dan memang konvergensi program ini berjalan dengan sangat baik ya antar semua unit kerja dan pemangku kepentingan di Kabupaten Luwu Utara. Dan yang tidak kalah penting adalah keterlibatan teman-teman para bidan, perawat, ya, kemudian pemerintah desa, serta kader-kader KB dan kader-kader posyandu yang ada di desa-desa. Sampai mendapatkan penghargaan nih, sahabat Kompas. Nah, kalau untuk stunting nih Bu, kira-kira di Luwu Utara itu penyebab terbesarnya apa? Karena aku beberapa kali ngobrol nih Bu sama kepala daerah, ternyata banyak ditemukan ibu-ibunya takut untuk diperiksa, nanti ada apa-apa gitu, takut kan, jadinya kayak belum teredukasi dengan baik gitu ya tentang pentingnya periksa saat hamil gitu. Nah, kalau di Luwu Utara gimana Bu? Mungkin bisa diceritakan. Secara umum sebenarnya kompleks ya sebabnya. Stunting itu kan antara lain dimulai dari pengetahuan tentang gizi yang kurang memadai. Dan setelah hasil riset, Riskesda menunjukkan bahwa pengetahuan tentang gizi bagi ibu hamil khususnya ternyata itu bukan hanya ada terdapat atau ditemui di keluarga yang berpenghasilan rendah, tetapi juga yang tidak berpenghasilan rendah. Artinya sudah pendidikan pendapatannya cukup baik gitu ya, atau kelas menengah gitu ya. Tetapi pengetahuan gizi masih kurang. Jadi pertama itu lebih disebabkan karena pengetahuan gizi. Jadi banyak yang makan hanya untuk kenyang. Jadi makan bukan makanan bergizi, tapi makan untuk kenyang gitu. Sehingga kenyang itu kan belum tentu bergizi gitu. Betul. Dan makanan bergizi itu tidak selalu mahal. Nah, jadi pertama mungkin literasi ya, edukasi tentang makanan bergizi. Jadi ini penyebab stunting terbesar. Kemudian yang kedua, kita temukan juga berat bayi lahir dengan berat badan rendah. Bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR itu penyumbang stunting. Nah, kenapa berat bayi lahir bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR ini penyebabnya antara lain
pernikahan yang terlalu dini atau married by accident, Oke. gitu ya. Di usia dini, ya, si ibu muda itu biasanya tidak punya atau belum punya pengetahuan gizi baik untuk ibu hamil maupun untuk janin yang memadai. Ditambah ada rasa malu. Oke. Malu untuk datang ke fasilitas kesehatan tingkat dasar Betul. atau ke tenaga kesehatan terdekat karena malu akhirnya tidak melakukan kunjungan minimal 4 kali. Pemeriksaan itu Ya, Bu? pemeriksaan kan syaratnya minimal 4K gitu, 4 kali kunjungan. Oke. Nah, ini tidak dilakukan sehingga si ibu dan si janin tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup selama masa kehamilan. Nah, ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus stunting. Nah, kemudian yang kedua, pasca melahirkan atau 1000 hari kelahiran pertama, 1000 hari pertama kelahiran, golden period. Oke. Nah, itu biasanya juga ya, kalau beranjak tadi ibu muda married by accident, itu biasanya itu nggak mau keluar, Betul. gitu ya. Banyak mengurung diri karena malu dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu peran keluarga, peran lingkungan juga sangat diharapkan. Bahwa siapapun dia menikah karena kondisi apapun, si bayi lahir karena dalam kondisi apapun, karena sebab apapun, itu adalah tanggung jawab kita. Temukan dan selesaikan masalahnya. Jangan lewat dari 1000 hari kelahiran. Karena ketika dia lewat dari 1000 hari kelahiran tanpa penanganan yang tepat, maka kita menciptakan generasi stunting. Dan tentu kita tidak menginginkan bonus demografi yang akan harusnya dinikmati, yang oleh Indonesia beberapa tahun ke depan, itu hanya ada secara kuantitas, hanya ada banyak secara angka-angka, tetapi tidak menunjang secara kualitas. Akhirnya bonus demografi kita hanya menjadi beban bagi pembangunan. Betul. Berarti memang kompleks banget, banyak aspek yang Banyak. kemudian memunculkan stunting gitu ya Bu ya. Oke. Nah, untuk Pemkab Luwu Utara nih Bu, kita kan sekarang sudah dunia sangat digital, ya kan? Jadi beberapa daerah nih sudah fokus untuk smart city Bu. Ya. Nah, kalau dari Luwu Utara ini kan memang mencakup 6 dimensi. Apa aja tuh Bu, 6 dimensi tuh Bu? Ya, mungkin pertama Mbak Ocha saya sampaikan bahwa Luwu Utara ini termasuk dalam 50 kabupaten kota yang diintervensi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun ini untuk gerakan 100 daerah smart city. Gitu. Waktu itu saya ditanyakan, kenapa Luwu Utara? Ya, sebenarnya semua daerah bisa, tapi Luwu Utara pertama pemerintahnya siap. Dan kesiapan itu dilihat pertama dari regulasi. Regulasi sudah siap. Kemudian infrastruktur. Infrastruktur juga sudah memadai. Kemudian sumber daya manusia. Nah, sekarang bagaimana mengikatnya dalam satu komitmen dan menjaganya dalam sebuah konsistensi. Nah, kemudian kami mendorong 6 dimensi smart city. Dan kami namakan smart city-nya itu bisa smart city. Bisa itu berdaya saing, kemudian inovatif, sinergi, dan adaptif. Dan menyentuh 6 dimensi. Dimensi yang pertama itu adalah dimensi smart governance. Nah, kenapa dimensi smart governance yang pertama? Karena sebagai pemerintah tentu harus dipastikan ya, pemerintahnya sendiri siap, itu yang tadi. Siap, sumber daya manusianya ready, infrastrukturnya sudah mendukung. Nah, oleh karena itu semua layanan baik di internal maupun eksternal kami berkewajiban untuk mengintegrasikannya sehingga memudahkan di dalam pemberian layanan dan penerimaan layanan dari penerima layanan itu sendiri atau dari masyarakat. Gitu. Kemudian yang kedua smart branding. Nah, smart branding ini adalah bagaimana mengubah citra atau semakin memperbaiki citra sebuah daerah. Luwu Utara sering sekali kita beberapa tahun terutama pasca banjir bandang, kalau kita browsing salah satu yang masih sering muncul itu kejadian banjir di Kabupaten Luwu Utara. Nah, kami tentu ingin merubah banjir, tapi bagaimana itu menjadi sesuatu yang positif, gitu. Nah, ini smart branding ini adalah bagaimana menangani daerah-daerah yang terdampak banjir bandang.
Nah, mengingat ibu kota yang terdampak banjir bandang ini merubah RDTR kami atau rencana detail tata ruang Kota Masamba itu 33% terdampak banjir bandang. Jadi ini bukan pekerjaan yang baru. Saya merasa seperti membangun dari awal, ya. Tentu bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mencoba membuat milestone. Ada quick wins yang kami susun untuk 1 tahun, dan 1 tahun ini landasan bergerak sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, apa itu? Yang pertama, bagaimana merubah sepanjang aliran Sungai Masamba, ya, ibu kota ini, yang porak-poranda itu kemudian menjadi tempat wisata baru, semacam water city gitu, ya. Jadi sungai yang tadinya mungkin menjadi quote unquote salah satu bencana gitu ya, itu kemudian bisa diolah menjadi tempat wisata baru dan menjadi sumber mata pencaharian baru bagi warga. Nah, tentu ini nggak mudah, tetapi kami sudah memikirkan banyak hal terkait dengan itu. Nah, kemudian ada smart society. Dimensi yang ketiga itu smart society. Tadi saya katakan nggak cukup dong hanya dengan pemerintahnya, society-nya juga harus smart. Nah, smart dalam pengertian apa? Mereka tahu, gitu ya, karena infrastruktur cukup mendukung, kemudian tingkat pengetahuan warga juga cukup baik. Kita berharap ya pemerintah dan warga dapat bersama-sama kemudian membangun satu sistem, gitu, sehingga daerah ini menjadi aman, nyaman untuk dihuni, kira seperti itu. Kemudian ada namanya smart living. Bagaimana Luwu Utara menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni dengan memanfaatkan teknologi informatika. Kemudian ada smart environment. Nah, lingkungan. Begitu masuk Kabupaten Luwu Utara, khususnya di Kota Masamba, karena quick win kami di Kota Masamba, Mbak Ocha ke depan akan dapat misalnya informasi tentang kualitas udara, tentang suhu, tentang potensi sumber daya, termasuk sumber daya air, tentang cuaca dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kita membangun ya dengan memanfaatkan tools dalam hal ini layanan digitalisasi gitu, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oke, luar biasa. Berarti itu saya bisa tahu info-infonya itu lewat mana, Bu? Handphone saja kah? Nanti ada aplikasi yang disiapkan dan masuk nanti setiap yang masuk itu akan mendapatkan informasi. Jadi begitu masuk di batas Kota Masamba itu akan mendapatkan informasi terkait luar biasa dengan memanfaatkan GIS. Ini masih digodok gitu ya, Bu ya? Kami persiapkan infrastrukturnya karena ada rencana 1 tahun ke depan diharapkan paling lambat sudah dapat diimplementasikan. Oke, luar biasa Ibu. Nah, kalau Luwu Utara ini sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan itu kan sangat terkenal, Bu, kalau komoditas utamanya adalah pertanian dan perkebunan gitu ya, Bu ya. Nah, gimana sih Bu peran kemudian Pemkab Luwu Utara nih kira-kira ya dalam mengelola komoditas tersebut sebagai ketahanan pangan khususnya untuk kesiapan IKN, Bu? Oke, baik. Gimana, Bu? Ya, Kabupaten Luwu Utara ini adalah daerah agraris. Di awal saya menyampaikan bahwa 70% lebih warganya bergerak di sektor pertanian. Dan sektor ini menyumbang 49,04% PDRB Kabupaten Luwu Utara. Jadi sangat dominan. Nah, kemudian setiap tahun khusus untuk tanaman pangan, setiap tahun itu kami sawah padi ya, itu surplus kurang lebih 80.000 ton. Sudah swasembada berarti Bu ya? Swasembada beras. Dan itu sudah berlangsung cukup lama ya, bahkan sejak tahun 2009 kalau saya nggak salah. 2009 sudah surplus beras gitu. Nah, artinya apa? Bahwa tentu ini harus dinikmati oleh petani kita. Nah, oleh karena itu pemerintah memikirkan banyak hal gitu, mendesain banyak hal. Termasuk kemarin kami mendorong untuk membuka peluang investasi dalam rangka membangun milling rice modern plant di Kabupaten Luwu Utara, gitu ya. Karena kalau mengandalkan penggilingan yang ada di Kabupaten Luwu Utara hari ini 47 penggilingan kecil dan menengah itu tidak sanggup untuk menampung kapasitas produksi, ya, produksi sawah yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Akhirnya banyak yang kemudian keluar dalam bentuk gabah kering,
Oke. gitu ya, keluar dari Kabupaten Luwu Utara dalam bentuk gabah kering, dan akhirnya ya ketika balik ya harganya sudah beda ya, dan tentu ini kan akan menjadi beban sendiri bagi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah kami berharap surplus beras ini, dengan surplus beras ini Luwu Utara bisa berkontribusi katakanlah untuk pemenuhan kebutuhan pangan di IKN. Ya, sebenarnya bukan hanya beras, walaupun memang ini paling besar ya. Karena pertama, selain yang existing sekarang 27.000 hektar lebih dengan indeks pertanaman 2 kali, ya, 2 IP-nya, dengan akan diselesaikannya bendung Baliase tahun 2023 yang masuk dalam salah satu proyek strategis nasional dan akan mengairi 21.982 hektar sawah di Kabupaten Luwu Utara. Nah, ini akan meningkatkan tentu saja produktivitas. Jadi tidak 2 kali. Tidak 2 kali, tapi diharapkan bisa minimal 5 kali dalam 2 tahun. Atau indeks penanamannya bisa 3 minimal ya. 3 IP-nya bergerak dari 2 ke 3 setahun. Ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Produk. Dan tentu diharapkan juga nilai tukar petaninya akan menjadi semakin baik dengan memotong mata rantai distribusi tentu saja. Nah, kemudian belum lagi Sungai Rongkong, bendungan Sungai Rongkong. Bendungan Sungai Rongkong sekarang dalam proses AMDAL itu diperkirakan akan mengairi 30.000 hektar. Jadi 30.000 hektar, existingnya ada 6.000, berarti sekitar 24.000 hektar sawah baru yang bisa dibuat di Kabupaten Luwu Utara dari bendungan Rongkong. Kemudian yang Baliase tadi 21.982 hektar dan existingnya 27.000. Jadi bisa kita bayangkan produksi dan produktivitasnya akan semakin meningkat, dan itu akan bermakna ya. Nanti akan surplus tidak berarti kalau nilai tukarnya nggak dirasakan oleh petani. Nah, sekarang adalah tugas kami mencarikan pasarnya. Jadi harus dibawa keluar daerah dan manfaatnya kembali ke masyarakat. Salah satu yang potensial itu adalah bagaimana membuka akses infrastruktur ya, dari Luwu Utara melalui ruas Sabang, Talang, Sae ke Mamuju, Sulawesi Barat, dan bisa sampai ke Pelabuhan Belang-Belang. Pelabuhan Belang-Belang langsung ke PPU atau Ibu Kota Negara Baru. Nah, itu kurang nggak sampai 200 km. Berarti secara geografis juga berdekatan. Hanya saja yang menjadi kendala memang infrastruktur jalan itu ya, Bu ya. Jalan dan jembatan. Nah, ini sebenarnya sudah disupport juga oleh pemerintah provinsi dan pusat gitu ya, melalui Kementerian PUPR, Pak Menteri, Pak Basuki luar biasa supportnya kepada kami, begitu juga Pak Gubernur gitu ya. Tetapi belum selesai. Nah, selain sektor pangan ya, ini juga ada peternakan. Jadi kami berharap ya kebutuhan daging di ibu kota negara baru itu juga salah satunya bisa disuplai dari Kabupaten Luwu Utara. Dan salah satu kecamatan kami di dalam RPJMD Provinsi 2018-2023 yaitu Kecamatan Seko, yang selama ini dikenal sebagai kecamatan terisolir, kecamatan dengan tarif ojek termahal di Indonesia. Mungkin sering dengar Mbak Ocha gitu ya. Iya. Nah, itu kita akan rubah image-nya menjadi kecamatan penyuplai daging, salah satu daerah penyuplai daging ke ibu kota negara baru atau IKN. Gitu. Jadi potensinya sangat luas dan sangat besar, dan saya sangat optimis dengan dukungan berbagai pihak, dengan kolaborasi baik itu di internal pemerintah, khususnya pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, provinsi dan daerah. Ini bukan hanya angan-angan, bukan hanya dalam dokumen perencanaan, tetapi dapat kita wujudkan. Dan itu saya yakin akan menempatkan Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu kabupaten yang berperan penting terhadap ibu kota negara baru. Oke, luar biasa. Nah, kalau selain pertanian dan perkebunan gitu ya, Luwu Utara ini kan juga memiliki tambang ya Bu ya, kalau tidak salah. Ada izin usaha pertambangan. Tambang biji besi uranium di salah satu kecamatan yang ada di Luwu Utara, yaitu Kecamatan Seko, dan penghasil panas bumi di Kanandele.
Kanan Dede. Kangen Dede. Oke. Kecamatan Rongkong. Oke, salah nih Bu, mohon Iya. maaf. Nah, itu gimana Bu kegiatan aktivitas pertambangan di sana dan seberapa berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Ya. gitu? Kalau sektor pertambangan ada beberapa izin usaha pertambangan. Ada izin usaha pertambangan emas itu di Kecamatan Rampi. Salah satunya sudah sampai izin eksploitasi pada tahun 2020, tapi bertepatan dengan pandemi gitu ya, jadi kemungkinan ada relaksasi gitu ya. Dan terus terang saja memang sampai hari ini belum terlalu banyak, belum berdampak banyak terhadap peningkatan PAD. Karena izinnya yaitu tadi izin usaha pertambangannya baru satu yang sampai tahap eksploitasi, itu pun masih terkendala dengan kondisi pandemi dan lagi-lagi persoalan infrastruktur yang Rampi karena Rampi itu kan salah satu kecamatan terpencil, Seko dan Rampi itu kecamatan terpencil. Nah, izin usaha pertambangannya ada di 2 kecamatan itu. Tapi apapun itu, kami berharap bahwa dapat beroperasi segera dengan pengelolaan yang berwawasan lingkungan tentu saja. Karena kalau kita berbicara izin pertambangan, usaha pertambangan seperti emas dan sebagainya itu biasanya berada di dalam kawasan hutan. Jadi teknologi yang tepat, terutama terkait dengan pengelolaan lingkungan, menjadi sesuatu yang tidak bisa kita tawar-tawar. Oke, luar biasa. Nah, terakhir nih Bu, ya. Ibu ini kan merupakan bupati pertama di Luwu Utara. Bupati perempuan. Bupati perempuan di Luwu Utara dan bahkan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan gitu ya. Nah, Ibu kan berarti menjadi sosok inspiratif nih Bu ya untuk teman-teman perempuan di luar sana gitu ya. Kira-kira Ibu ada pesan untuk kaum perempuan yang sedang ingin mengejar cita-cita gitu ya, yang seringkali dihadapkan pada kayaknya nggak mungkin deh gitu ya, karena kita perempuan gitu. Nah, mungkin khususnya untuk perempuan-perempuan di Luwu Utara, gimana tuh Bu pesannya untuk kaum perempuan? Ada 2 kata ya, jangan insecure, jangan underestimate. Ya. Jangan meremehkan diri sendiri, karena saya selalu menganggap bahwa walaupun sifat kepemimpinan itu katanya ada yang maskulin, ada feminin gitu ya, dengan berbagai tipe-tipe kepemimpinan. Tapi bagi saya kepemimpinan itu nggak punya gender, gitu loh. Nanti mungkin kebijakannya yang akan mewarnai itu akan lebih ke feminin atau maskulin. Nah, oleh karena itu kita beruntung. Saya selalu katakan, saya beruntung lahir di Indonesia yang dimana ruang demokrasinya lebih terbuka, yang dimana perempuan sudah mendapatkan ruang yang sangat besar untuk mengekspresikan dirinya. So jangan sia-siakan kesempatan ini. Sekali lagi tadi itu jangan merasa tidak nyaman, insecure dengan di dalam politik berhadapan dengan yang lain gitu ya. Dan itu tentu saja sangat tergantung pada confidence ya, kepercayaan diri kita, self confidence kita, dan self confidence itu sangat bergantung pada 2 hal. Ya, pertama itu pada kompetensi yang kita miliki. Baik. Kemudian yang kedua pada kalau kualifikasi mungkin enggak ya, pada pengalaman mungkin. Jadi dengan banyak berinteraksi dengan masyarakat, terlibat di berbagai organisasi, itu menjadi modal ya, punya pengaruh yang cukup kuat di dalam dunia perpolitikan gitu ya. Baik. Yang katanya keras, maskulin dan sebagainya. Saya dulu pernah dan selalu diragukan di berbagai di 3 kali event pemilu kada yang pernah saya ikuti, isu tentang kepemimpinan perempuan itu selalu muncul. Jangan pilih pemimpin perempuan. Saya bahkan dibuatin buku saku yang menolak kepemimpinan perempuan dengan berbagai alasan teologi, kultural dan sebagainya gitu ya. Kemudian dibagikan. Nah, ternyata itu juga tidak berdampak karena masyarakat kita sudah sangat terbuka. Masyarakat sekarang melihat tidak hanya melihat jenis kelamin gitu. Tetapi mereka lebih melihat pada kompetensi ya, kemudian mungkin trust ya di situ, kepercayaan ya. Karena kan kita tidak akan mendapatkan
kepercayaan itu kalau masyarakat nggak meyakini kompetensi kita, tidak akan mendapatkan amanah kalau nggak dipercaya gitu kan. Betul. Jadi sekali lagi, ayo yang punya anak perempuan, yang anak perempuannya masih tidur cut and cut gitu ya, yang takut bercita-cita tinggi gitu ya. Tapi saya yakin sih udah nggak ada. Tapi kalau misalnya masih ada, ayo bangunkan. Betul. Bangunkan. Banyak contoh lain. Kalau saya ini bagian kecil. Banyak contoh-contoh perempuan-perempuan tangguh yang bahkan bisa berbicara di pentas yang lebih besar. Itu berasal dari keluarga yang biasa-biasa gitu ya. Tetapi karena dia punya kemauan, ya, kemudian itu mendorong dirinya untuk memperkuat kompetensinya, meningkatkan, mengupgrade kompetensi yang dia miliki terus-menerus, ya, memperluas wawasan, memperkaya wawasannya dengan berorganisasi dan lain sebagainya. Ayo ya bergegas, belum terlambat. Dunia belum kiamat. Ayo sahabat Kompas. Belum terlambat. Dan Kompasnya sudah ada. Kompas untuk menjadi perempuan sukses, baik di politik, di ekonomi dan lain sebagainya, itu sudah banyak banget. Banyak tokoh yang bisa kita ikuti gitu ya. Saya secara personal itu nggak pernah menetapkan satu orang sebagai role model saya. Gitu. Tapi saya belajar dari semua orang. Apakah dia perempuan atau laki-laki. Ya. Dan yang pasti, sering saya sampaikan Mbak Ocha, bahwa perempuan dan laki-laki problemnya di mana dalam hal kepemimpinan. Betul. Ada. Ya, kalau laki-laki bisa bangun lebih cepat, perempuan juga tidak kalah saya kira. Bisa bangun lebih cepat, bisa bergerak lebih cepat. Ya. Bisa punya kepedulian yang sama. Bisa mengambil keputusan dengan cepat, tepat. Sama. Dan itu tidak mengenal kamu laki-laki atau perempuan. Gitu. Jadi ayo ya, dunia belum kiamat, Kompasnya masih ada, peluang sangat terbuka di depan kita. Gitu. Dan saya berharap saya bukan menjadi perempuan yang pertama, boleh saja saya menjadi perempuan yang pertama menjadi bupati di Luhut Utara, bahkan di Sulawesi Selatan, gitu ya. Dan saya juga punya keyakinan bahwa saya bukan saya bukan bupati perempuan yang akan menjadi bupati di satu-satunya gitu ya. Sulawesi Selatan termasuk di Luhut Utara. Akan ada perempuan-perempuan lain yang mengikuti jejak itu. Luar biasa, sahabat Kompas. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, pesannya, kemudian juga pemaparannya. Diskusi kita dari tadi seru banget, Bu. Tapi waktu kita harus berpisah gitu, Bu ya. Nah, demikian nih obrolan kita, Ibu. Jadi terima kasih banyak sudah hadir di Nusaraya, sudah berkenan hadir di kompas.com dan sharing sama sahabat Kompas. Sama-sama Mbak Ocha, senang dapat berbagi semuanya. Makasih. Sama-sama Ibu. Oke, demikian obrolan kita bersama Ibu Indah selaku Bupati Kabupaten Luhut Utara di Nusaraya kali ini. Jadi jangan lupa untuk sahabat Kompas tonton terus nih setiap program-program Nusaraya di YouTube channelnya kompas.com. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Saya Ocha, pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.